ke toilet nih, pengen pipis. Saya ketemu seorang bapak-bapak tua pakai kacamata dan saya nggak tahu siapa dia sebenarnya. Sebelumnya saya nggak tahu. Pas sudah tahu, oh ternyata dia sutradaranya. Oh, sutradara itu Sutradara Pak. utamanya. Oke. Ya kan? Saya Andi Arif, bukan politikus. Oke pemirsa, ketemu lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Hari ini, sore ini kita kedatangan salah satu artis pendatang baru ya. Artis pendatang baru, ini cowok. Untuk perempuan-perempuan di luar sana yang nanti menyaksikan podcast ini pasti akan, ya biasalah kalau wanita-wanita ngelihat cowok-cowok yang bagaimana gitu kan, itu pasti akan. Tapi nanti kita lihat dulu ya siapa orangnya, penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa saya coba mencari dulu narasumber ini di sosial media atau di dunia maya. Seperti apa sih eksistensinya di dunia maya, sudah banyak belum atau masih dalam proses. Coba kita lihat deh ya, apa ada berita-berita juga yang menarik untuk kita bahas nantinya. Oke pemirsa, saya sudah klik narasumber kita yang hadir saat ini ya dengan keyword L. Yusuf Sahram. Selamat siang menjelang sore ya. Bang Yusuf, Bang aja ya. Bang Yusuf. Nggak usah pakai bang lah, masih muda kita. Masih muda ya? L aja. L aja, umur berapa? L. Sekarang usia 25. Oh, umur masih ya masih oke lah, masih 25 tahun. Oke pemirsa nih, kita kehadiran L. Cowok dengan badan yang ya penuh dengan warna-warna di badannya gitu kan. Cuman kita coba kupas nih dia. Kalau aku ngeliat di Google sih ini Instagramnya bener L ya? Iya. L Yusuf Sahram ya. Yoi. Oke pemirsa, kalau kalian mau kepoin siapa sih L Yusuf Sahram tuh lihat aja. Ada di Instagram, kalau ketik di Google L Yusuf Sahram tuh akan keluar tuh Instagramnya L Yusuf Sahram. Di sini ada L Yusuf Sahram, L Yusuf Sahram. Cuman ada yang nempel nih di sini nih. Penyanyi, padahal bukan penyanyi ya. Iya. Ada dangdut style stream El Yusuf Sahram. Ini bukan ya? Bukan. Jadi bukan penyanyi dangdut nih. Ini pemain sinetron. Ya karirnya sinetron ya, Iya. El ya. Berawal. Bisa cerita El, berawal karir di dunia entertainnya seperti apa sih El? Kalau mau dikulik dari dalam banget sih sebenarnya berawal tuh dari tukang galon saya. Oh, tukang galon. Tukang Oke. galon. Di mana tuh jadi tukang galon? Di Kampung Rambutan. Oh, di Kampung Rambutan. Lahir Jakarta? Saya di Jakarta. Oh, lahir Jakarta ya, anak Betawi ini ya ceritanya ya. Ya nggak tulen-tulen banget lah. Enggak tulen. Bapak siapa Bapak? Bapak apa? Bapak justru saya nggak pernah ketemu dari kecil. Oh, Bapak nggak pernah ketemu dari kecil? Nggak pernah lihat bentuk mukanya aja, kayak saya nggak pernah lihat ya Pak. Dari lahir? Dari lahir. Ibu asli mana? Kalau ibu asli tuh Surabaya, Yogyakarta kayaknya. Oh, Surabaya. Ibu Surabaya, tapi udah lama tinggal di Jakarta. Kamu lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Bahwa gitu. Tapi orang tua bukan asli Betawi ya, tapi orang Surabaya ya. Ibu, Bapak nggak tahu asli dari mana? Nggak pernah cerita Ibu? Bapak asli Turki sih. Apa? Turki. Oh, Turki. Oke, makanya wajah kamu ada bule-bule ya. Tipis. Sedikit ya, tipis ya kan, bule-bule tipis ya. Oke, ada tukang galon. Tahun berapa tuh? Usia saya sih tahun sih nggak apa banget, tapi usia sih yang saya ingat tuh. Usia sekitar 15 tahunan lah. Masih sekolah itu saat itu ya? Masih sekolah Ya, dan masih putus sekolah. sekolah pada saat itu. Tapi nggak putus kan sekolahnya? Lanjut kan? Masih lanjut sekolah. Oh, tetap lanjut ya, Tapi lanjut sekolah. putus di ujung putus. Oh, di ujung putus. SMA? SMA pas Oh. lagi ujian nasional Hah? saya sobek kertasnya. Ujian nasionalnya? Iya. Kenapa? Jadi saat itu pas di sekolah lagi ngerjain ada
salah satu guru, Mm-mm. mungkin dia udah tahu background saya seperti apa, Background apa nih? background keluarga. Oh, background keluarga. Oke. Dia tuh kayak lebih kayak nyindir-nyindir gitu kan. Sedangkan posisi namanya ujian kan kita harus diem Konsentrasi dong, ya. konsentrasi dong. Di situ saya selalu disindir-sindir karena background keluarga. Mungkin saya nggak tahu dia punya dendam atau nggak suka ngeliat saya kan. Nggak pakai lama saya sobek di meja, saya cabut keluar, saya samperin ke kepala sekolahnya, saya jelasin bla 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 bla, saya mau keluar dari sekolah. Itu posisi kelas 3. Kelas 3. Mau akhir. Mau akhir. Terus respon dari kepala sekolah istri gimana? Membebaskan kamu keluar atau? Enggak, awalnya tetap nahan, pengen cari tahu masalahnya kayak apa segala macam. Karena ya gitulah, ribut, ngebahas soal yang saya sobek. Iya. Tetap disuruh masuk kerjaan ulang, saya nggak mau. Karena kalau pribadi dari dulu ya, yang saya punya prinsip tuh, mungkin orang lain masih bisa beli kepala saya, tapi harga diri saya nggak akan pernah bisa beli. Oke. Jadi akhirnya memutuskan tuh untuk keluar dari sekolah itu ya. Tapi lanjut gak atau udah sampai situ udah nggak lagi menikmati? Setelah saya kayak after udah dapet syuting, saya ngambil paket C, karena saya juga baru sadar pentingnya pendidikan. Oke, pas sadar pas udah ke depannya ya. Iya. Gitu. Nah, habis itu saya sekolah enggak, hidup sendiri, nggak punya siapa-siapa, nggak punya keluarga saudara ada, cuman ada orang dulu pernah bilang saudara seperti teman seperti saudara. Iya. Itu yang saya rasakan. Iya. Oke. Jadi saudara menjauh segala macam karena background keluarga saya itu kayak misalkan kayak lu gua. Oke. Dulu gua ya. Oke. Seperti itu. Dan saya di situ kayak oh ya udahlah. Sedih nangis pasti dong. Kayak mental pasti kena. Iya. Terus saya balik lagi, ya udahlah. Saya tuh mikir kayak oke, ujian kayak apa lagi nih yang mau kasih semua kalau bisa. Saya hadapin. Nah, saya main kampung rambutan, ke bengkel awalnya. Wah, bergaul lah ya. Bengkel motor yang suka kayak dak di Garuda tahun ini. Oke. Nah, habis kayak gitu, saya butuh masukan dong, kayak buat uang makan, uang apa segala macam ya kan. Saya tanya-tanya cari kerjaan. Orang bengkel ini ngasih tahu dia punya bos. Kerja aja jadi tukang galon, isi ulang. Oke, kalau isi ulang. Akhirnya saya ketemu lah sama bosnya kan. Kerja lah besoknya. Per bulan cuman dibayar 750.000. Sebulan, 750.000. Itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dari jam 5 sore, oke. Ya. Masih kurang puas dengan penghasilan segitu saya. Tapi dengan itu kamu mulai bisa mandirinya ada sesuatu lah ya yang untuk mencukupi kehidupan kan? Iya. Tiap harinya ya. Tapi itu masih belum puas di situ ya. Masih belum puas. Oke, jangan cerita belum puasnya dulu. Nah, saya mau cerita guru yang lagi itu sempat nyindir kamu yang akhirnya kamu memutuskan sekolah. Sempat pernah ketemu lagi nggak? Sampai saat ini sih belum pernah sih. Belum pernah ketemu lagi ya. Tapi guru itu juga nggak kena sanksi dari sekolah saat itu. Kamu doang yang kena sanksi. Sebenarnya saya dapat sanksi juga enggak sebenarnya. Oh, sanksi enggak ya, tapi emang kamu keputusan keluar ya. Iya. Tapi untuk gurunya itu sendiri yang menyebabkan kamu nih keluar, itu kamu dengar-dengar dia kena sanksi nggak? Saya sih belum dapat info atau apa ya pada saat itu ya. Pada saat itu ya. Ketika orang saya itu cuek, orangnya cuek banget. Jadi kamu udah nggak mau peduli ya, pokoknya udah keluar situ, urusan itu gurunya udah nggak peduli lagi. Dan tutup buku tentang sekolah itu gitu ya. Walaupun kamu sudah berapa tahun kan sekolah situ kan, sampai kelas 3 kan berarti kan? Ya siap. Oke, setelah galon itu, kamu kan nggak puas tuh tadi, kan? Terus lanjut ke entertain atau enggak? Masih jauh nih entertain ya? Banget, Bang. Ya itu. Belum, saya butuh pemasukan lagi.
Oke. Akhirnya ada salah satu teman yang mau buka sisa-sisa pinggir jalan. Oh, Bukan sisa. Ya, sisa ya, oke. Oke. Itu tahun sama di usia 15 15 tahun itu. 15 tahun tuh berarti tahun Berapa tuh? sekarang 25 ya? Tahun 5. 10 tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu. 10 tahun tahun 2000-an lah ya. Ya oke kan 2000-an. 2003-an lah ya. Oke. Siap. Masuklah saya jadi karyawan itu. Jadi kayak ngelayanin gitu orang di bakal-bakal bara, tusuk-tusuknya kan. Per bulan gaji berapa itu, kisaran 3,5 sampai 500 tergantung pemasukan. Oh, itu tergantung pemasukannya ya. Tapi lebih kecil dong. Lebih kecil ya. Dari bandingin ngangkat-ngangkat galon. Iya. Bedanya nggak capek aja kali ya. Iya. Itu tenaga agak berkurang ya kan. Betul. Oke. Lanjut. Cuman kan kalau ngebahas soal kecil, ya nggak akan ada hal yang besar tanpa ada hal kecil kan. Oh iya pasti. Hidup itu begitu. Iya. Nah, udah akhirnya saya ituin, cuma bertahan sebulan 2 bulan doang. Saya kerja itu semua. Di situ. Nah, soalnya dulu kan masih zamannya aplikasi Line. Oh masih Line ya. Oke. Sekarang juga masih lah ya. Oke, walaupun nggak sehebat dulu lah ya. Iya. Nah itu nggak tahu entah dari mana ada yang masuk kayak grup-grup syuting-syutingan gitu, figuran-figuran. Oke. Nah, awalnya nih. Oh itu awalnya masuk tuh ya. Waktu itu zamannya Ganteng-Ganteng Serigala, GGS. Oh GGS, Iya, oke. GGS. Nah di situ ada di grup, kok tiba-tiba saya masuk di grup nih, di Line, saya juga nggak tahu siapa orang ini. Kayak dibutuhkan figuran atau ekstras, bla bla bla. Pembayaran 100.000 per hari. Oh gitu. Wah ini lebih gede nih. Kalau sebulan kan 3 juta gitu kan. Dari pagi sampai malam, pokoknya ikutin lah. Di Studio Persari tuh. Persari. Persari sama Bu Perta, kan hutan-hutan. Itu pertama kali kamu terjun ke situ ya, ke entertain ya. Dan saya nggak tahu siapa nih orang nih. Oh, jadi ekstra, pokoknya datang ke sana aja kamu. Aja. Saya orangnya nekat aja. Urusan mau gimana ke depan, ya udah amat lah. Tapi penampilan kamu ternyata di sana direspon ya, diterima ya? Sebenarnya sih respon nggak respon, karena kalau untuk kayak ngebahas untuk wajah sih banyak, lebih dari saya juga pasti banyak lah. Jadi kayak biasa aja gitu. Saya sampai sana bermodalkan yaitu dengan hasil gaji itu. Iya. Saya samperin, naik angkot, ojek, segala macam sampai sana. Ketemulah sama salah satu orang itu, agensi ekstra. Oh, agensi itu. Syuting selama 3 bulan, teman-teman segala macam. Nah selama syuting itu saya nggak punya tempat tinggal kan. Dan walaupun itu kita kayak harus diwajibkan kayak standby. Syuting itu ya lu udah harus di tempat gitu. Iya. Jadi tidur sana lu. Iya, tidur di hutan, di musola. Oh di sana ya. Ya, biar nggak ketinggalan ya kan. Iya. Terus kayak sempet nyari musola yang ada AC-nya buat tidur. Biar enakan gitu ya kan. Iya. Ntar kalau misalkan ada orang sholat, ikut sholat. Nanti saya bisa tidur di situ. Nah, tidur di situ, mandi di situ. Terus singkat cerita belum dibayar selama 3 bulan. Oh, pekerjaan kamu selama 3 bulan itu tidak dibayar tuh? Nggak dibayar. Padahal sehari 100.000 lu ya? 100.000. Lumayan tuh ya. Yang nggak bayarnya PH-nya atau manajemen yang kamu gitu? Ternyata udah dibayar sama PH-nya. Ke yang bagian talent itu mungkin ya? Agensinya ya, agensi talent. Udah dibayar, udah dilunasin semua. Coba 100.000 sebulan, 3.100.000, 3 juta lah ya. Iya. 3 bulan 9 juta. 9 juta. Udah nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa akhirnya. Tapi kamu akhirnya putus asa atau malah dari situ mendapatkan sesuatu yang lebih? Sebenarnya sih kalau bilang putus asa manusiawi lah. Ya. Kan? Cuman balik lagi aja. Kayak masa ya cuman gara-gara kayak gini sih, ya kan, putus asa. Coba ya terus. Masalahnya kan Tuhan nggak akan ngasih hujan sebesar apa di luar batas kemampuan. Makan pasti kita makan, nggak mungkin enggak. Tiap hari pasti ada. Apalagi kalau bergaul lah ya. Iya. Dan cuma saya tuh orangnya humble. Sana sini tuh kayak saya bisa lah ya bergaul lah ya. Bisa bergaul. Karena kan saya kan zodiak saya kan Sagittarius. Oh, Sagittarius. Ada singkatannya tuh. Apa tuh? Sana sini gas terus. Asal serius ya gitu ya. Siap. Jadi humble, ketemu
dapat link yang penting itu linknya aja kayak Iya, benar. testing segala macam ya kan. Nah udah tuh bungkus tuh pas Yang judul ganteng-ganteng serigala itu Iya, bungkus. nah nggak lama kemudian ada judul baru anak jalanan. Oh, anak ya, oke. PTI. PTI. Awal promo tuh di Taman Mini. Awal promonya. Itu screen test dan saya dapat kabar kayak screen test pemilihan di lapangan gitu kayak buat anak-anak tokoh ada tokohnya ya kan. Nah saya telat saya datangnya terakhir. Akhirnya berpos lah nggak jadi dan nggak kepilih juga nggak udah telat. Akhirnya ya udahlah lihat doang lihat orang sambil kayak ngebaca situasi apa strategi apa nih yang harus saya lakuin buat kedepannya nih. Iya. Gitu. Karena saya tahu nih judul ini tuh bakal booming banget. Okay. Karena belum ada genre motor-motoran. Ya benar. Pasti. Saya baca oh gini. Nah, selama berjalan 6 bulan kurang ada screen test lapangan tuh yang saya pernah ikutin sampai 8 kali screen test tuh ya. Cuman saya nggak pernah masuk, nggak pernah pilih. Sama sekali nggak pernah kepilih. Tapi akhirnya terpilih juga. Pas di ending, pas di screen test yang ke-9 ini. Oh, ke-9 baru. Iya. Nah, nggak pernah kepilih, ya udah akhirnya saya lontang-lantung ke teman segala macam karena saya juga kayak orangnya jujur kan, kayak cerita kayak hidup gue gini, gue minta tolong dong, gue mau segala macam buat survive bertahan hidup gitu. Terus kayak kenal cewek-cewek segala macam gitulah ya, tau lah ya, okay. Untuk survive. Yeah. Nah setelah itu pas ke-9 screen test 9 itu diadain di Ceger, MD Ceger. Di mana? MD Ceger. Oh, Studio MD Ceger. Ya, oke, Studio MD. Nah, saya nggak tahu itu sutradaranya siapa, bentukannya kayak gimana. Saya cuma suruh datang doang. Saya datang jam berapa saya datang? Habis maghrib. Dari sore malah saya datang. Dari sore ngumpul udah banyak, kisaran 80 orangan lah buat screen test, dan yang dicari cuma 3 orang doang. Mencari cuma 3 orang doang dari 80 itu. Nah pada jam 10 malam saya kebelet pipis, mau ke toilet. Ketemu artis keren di situ. Terus ketemu artis. Pemain utamanya enggak, justru nih ceritanya saya ke toilet nih pengen pipis. Saya ketemu seorang bapak-bapak tua pakai kacamata dan saya nggak tahu siapa dia sebenarnya. Sebelumnya saya nggak tahu. Pas sudah tahu kok ternyata dia saudaranya. Oh, saudara itu Saudara utamanya. Ya kan? Saya nggak tahu dia siapa. Dengan seusia yang saya sangat muda dan tanpa didikan keluarga, jadi kayak sifat saya itu kebentuk dari lingkungan. Songong dulu. Saya nggak pernah mana dia tua, muda, kecil, saya pandang rata semua. Ya. Biasanya begitu tuh kalau hidup sendiri dari kecil. Iya. Saya ke toilet. Dia pas-pasan dia keluar toilet. Saya mau nyari toilet. Dulu penampilan saya tuh kayak urakan banget, karena udah sobek, pakai jaket, rambut masih pirang, ya kan? Saya tanya, dia lagi main HP. Bro, ini orang tua nih. Iya. Bro, kayak gini, toilet di mana bro? Dia ngeliatin dari bawah sampai atas, nggak dijawab sama dia, cuma ngeliatin doang. Saya colek lagi kan, bro, gue nanya, tolong jawab, toilet di mana ya? Nah, tetap gak dijawab juga sama dia. Dia cuma naikin kacamata doang, dan nunjukin doang. Justru sutradara ya kan, gayanya juga begitu kan. Oh udah, thank you ya bro. Udah ke toilet. Habis dari toilet sekitar jam 1-an lah, itu orang udah pada kelar syuting. Jam 1-an screen test lah ternyata, kumpulin semua. Kumpulin semua,
Main-mainnya 80 orang, dapat informasi katanya saudaranya langsung yang milih. Oh, yang langsung nih, ketemu dong lu ya. Saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu siapa dia. Hmm. Tiba-tiba datanglah orang tersebut, Hmm. bapak-bapak tersebut pakai kacamata kan, panik lah. Saya kaget lah kan, kayak hopeless banget udah kayak Nah, gak kepilih nih, aduh. gue songong lagi malamnya Iya. gitu kan. Ternyata dia saudaranya. Hmm. Aduh, kayak udah nggak mungkin deh, nggak akan bisa deh. Hmm. Di situ kayak udah kayak udah nggak mau sentuh entertain lagi, nggak mau kerja syuting lagi lah, apa segala macem. Kayak pengen ngomong kasar kayak gitu. Udah nggak mau pokoknya. Tiba-tiba dia nunjuk, ada teman saya satu masuk suruh ke dalam ya kan. Terus teman saya yang tatoan full semua. Jadi yang satu itu ditunjuk, yang dicari skenario, yang bodinya badannya orang-orang nge-gym. Yang gede-gede ya. Tapi nggak gede banget, orang nge-gym untuk masuk. Yang kedua dicari yang tatoan full, karakternya ya, masuk. Yang ketiga saya kaget dong, saya ditunjuk sama tuh orang. Iya. Suruh masuk ke dalam, kaget lah. Masalahnya orang kalau udah ketemu orang songong pasti udah tahu tabiatnya. Ini orang karakternya tengil banget, songong, nggak ada sopan santun, nggak mungkin dipekerjakan. Ya mungkin dia sutradara ngelihat, wah ini karakter ini nih emang pas nih, emang begini nih kalau karakter orang motor ya kan, dia kan nggak ada gitu. Itu ada ceritanya itu nanti. Pas itu saya dipanggil, udahlah, katanya mau ditemuin sama saudaranya. Katanya enggak, udah balik, udah pulang. Saya itu cuma kayak bengong doang, bisa ya, kok bisa, kayak nggak nyangka aja gitu, kok bisa gitu. Dan dibutuhkan untuk langsung besok pagi syuting. Oh, syutingnya pagi. Iya, besok syuting, kayak balik dengan keadaan kayak mimpi aja, nggak nyangka aja gitu. Bisa masuk dengan judul happening itu. Iya, film itu ya, saat itu ya. Besok pagi udah mulai syuting, baru ketemu. Diajak ngobrol, saya dipanggil, saya kamu ngobrol, tahu nggak kenapa saya pilih kamu? Padahal kamu songong sama orang tua seperti saya. Usia kita beda jauh. Dia bilang gitu ya. Iya. Terus? Tapi yang dibutuhkan skenario ya seperti kamu ini, dan pas banget kamu ketemu sama saya di depan mata saya. Dibilang gitu, sini kau baca skenario-nya. Jadi malam itu dianggap lu lagi seleksi acting tuh ya. Lagi audisi dianggap jadinya. Wah, jadi audisi nih ya. Pas saya baca emang bener skenario-nya. Karakternya itu ya. Rambut pirang, selengean, tenggelam, nggak tahu sopan santun. Ya, pas sama yang lu lakuin malam itu ya. Iya. Makanya kayak, ya Pak, saya minta maaf Pak. Nah makanya jadi kan yang terlihat jadi adalah sesuatu yang tidak terduga kan akhirnya. Itu malah membawa kita menjadi yang tadinya nggak diprediksi ya akhirnya terjadi kan. Hal-hal seperti itu ya. Cuman gue mau tahunya adalah lu kan nggak ada basic berarti kan di dunia entertain, apalagi di acting. Kalau judul cerita itu galon terus jadi sisa. Nah selama perjalanan itu kemampuan acting lu tuh belajarnya dari lapangan atau lu sempat ikut diajarkan berakting sih di agensi yang pertama kali lu misalnya ke sana? Nggak pernah diajarin sih, dan nggak ikut sekolah atau kelas acting. Jadi, berarti mengalir begitu aja? Mengalir gitu aja. Jadi pertama gue tuh suka ngamatin orang. Ini orang ini dengan kerja ini kayak apa ya? Ini kayak apa ya? Berarti makanya kalau misalkan entah gue di luar atau gue suka bengong sendiri, itu kayak ngamatin gimana, apa gayanya atau apa kayak gitu. Suka gitu, nggak tahu dari dulu. Pengen tahu aja sih sebenarnya, rasa pengen tahu aja. Nah, terus tapi pas lu dipilih film, pas dipilih langsung kepilih kan berarti kan mendapatkan salah satu peran dalam sinetron yang dulu keren itu kan. Itu lu diajarkan acting nggak atau enggak? Begitu aja mengalir juga? Karena dulu orang lokasi itu
dicari kan di situ kan di share-nya kan disuruh ke lapangan emang orang udah bisa acting. Jadi nggak perlu diajarin, jadi lu udah harus siap dengan apapun itu. Tapi lu yakin pada saat itu gue bisa acting gitu kan? Cuek aja udah, bodo amat. Karena kan ke perjalanan lu kan kemarin masih jadi lewat-lewat doang. Iya kan, cuma lewat doang gitu Iya. kan, dibayar untuk lewat-lewat aja kan. Iya. Tidak memerankan sebuah karakter gitu Iya, kan. betul. Nah kan ini kan lu memerankan sebuah karakter. Berarti tanpa lu itu acting, lu hanya baca skrip doang ya. Iya. Tapi aman tuh pas syuting itu berapa episode dapatnya lu jadinya saat itu? Kisaran 160-an lah. Oh 160 ya lu? Dan tuh saya kan masuk dari pertengahan kan. Dari pertengahan Dari ya. pertengahan sampai bungkus. Tapi dialog banyak dapat dialognya. Ngadu peran sama si siapa tuh? Siapa? Yang ganteng. Stephen. Iya Stephen tuh ya, suka beradu acting juga ya sama dia ya. Saat itu. Ketemu apa kayak peran-peran penting itu semua ketemu semua. Oh. Tapi beradu acting ngobrol gitu dalam acting ya. Juga. Tempat. Berarti yang gua anggap beradu acting tuh gitu. Lu sama dia langsung beradu acting gitu. Itu ada juga ya? Ada. Di salah satu scene ya? Iya. Dan gue tipikal orang tuh kayak ketika gue dapet suatu panggung gue bakal show off. Gue bakal keluarin skill gue. Walaupun gue gak ada basic nih. Gue cuek. Walaupun salah pasti ditegur dan kasih tahu diarahin. Karena gak mungkin didiemin kalau salah. Dan gue kayak gue keluarin dulu aja skill gue. Mau salah bodo amat. Gitu. Itu berarti itu film sinetron pertama lu dapat perannya. Iya. Itu selanjutnya kesininya semakin mudah atau semakin sulit lu kemari-marinya mendapatkan peran? Atau lu malah menggali ilmu juga? Karena lu merasa gua kurang juga nih ilmu gua nih karena gua nggak ada basic acting kan? Setelah dari situ mudah nggak mudah sih sebenarnya. Karena apa? Untuk ngebahas soal skill dan tampang yang lumayan bagus itu akan bertambah. Masih banyak orang-orang yang lebih tampan atau skillnya lebih bagus ya kan. Tapi kan semua itu gue simpulin bukan dari hal skill atau tampang. Gue balik lagi aja, ada rezeki dari Tuhan aja. Iya benar juga sih. Apapun bentuknya lu bisa nggak bisa, kalau Tuhan udah bilang lu dapet. Sampai sejauh ini setelah film sinetron itu udah berapa episode lu mainin sinetron lain? Berapa? Anak jalanan gue dapat apa? Judul baru Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di Nah, mana-mana. itu gue jadi PPU tuh. Tiba-tiba jadi PPU tuh gue. Peran utama. Enggak. Peran pembantu utama. Oh, pemeran pembantu utama. Nah, habis itu dapat lagi. Sampai saat ini sudah berapa sinetron? Kalau layar lebar belum ya? Belum. Oh, baru sinetron ya? Ini target gue sih. Oh, sudah berapa sinetron lu masuk sana? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6-an lah. 6 itu ya. Siap. Oke, gua mau coba gali yang sedikit. Gue bingungnya, mungkin pemirsa juga nanti bertanya-tanya ya kan. Setelah tamat SMA itu lu bilang hidup sendiri, ya kan? Sedangkan lu bilang kan ada orang tua. Nah emang lu nggak tinggal sama nyokap? Enggak. Nyokap pada saat itu di Singapura, kerja di sana. Oh nyokap kerja di Singapura. Iya. Sejak apa? Sejak lu masih sekolah atau pas lu udah pas lu sudah nggak sekolah lagi? Sejak masih sekolah. Masih sekolah? Iya. SMA? Pokoknya dari SD. Oh dari SD? Iya. Nah lu tinggal sama siapa? Jadi gue itu dulu tinggal sama nenek gue dulu. Oh tinggal sama nenek. Sama nenek gue. Oke. Nah setelah nenek gue udah meninggal. Kelas 6 SD. Gue diasuh sama adiknya nyokap gue. Oh adik nyokap. Tante lah ya, iya, bude. Tante. Bude atau tante. Jadi Belum punya anak dulu kan. Gue diasuh sama mereka. Diasuh pas udah punya anak, karena kan dulu tuh emang ya gue nggak munafik sih. Ya ekonomi kita kurang. Ya tapi kan nyokap di Singapura kerja kan? Kerja. Tapi tetap kirim-kirim untuk hidup lu kan ke tante lu. Enggak. Kenapa? Kok bisa? Pure tante gue semua. Alasannya? Dari sunat, dari operasi usus buntu. Tapi sampai sekarang nyokap lu ada kan? Ada. Tapi sekarang udah baik mungkin malah. Gue baru akrab ini 3 bulan ini lah ketemu.
Oh, ketemu nyokap. Pulang dari Singapura? Udah, Atau sudah? bukan Singapura doang sih, jadi kemana-mana kayak Dubai atau Qatar gitu. Oh. Saya emang kerja di luar kan. Nyokap sekarang udah punya pasangan? Dibilang udah atau enggaknya sih, gua kurang paham juga sih, gua nggak pengen tahu juga. Sebagai anak, sekecewa itu kah lu sama kedua orang tua lu gitu kan? Kalau untuk kecewa gua nggak ada rasa kecewa. Tetap nggak ada, karena ya orang tua dia ngelahirin. Ya. Salah-salahnya atau kurang ajarnya orang tua, kita nggak bisa ngeklaim dia durhaka sama anak, nggak ada. Iya, yang ada anak durhaka lah Iya. sama orang tua. Tapi udah baikan ya sekarang ya, sama ya 3 bulan ini sudah mulai. Bukan baikan sih, lebih tepatnya kayak bertemu. Sudah bertemu nih, Bertemu. 3 bulan ini ya. Nyantai-nyantai. Dan selama 3 bulan ini pasti cerita dong nyokap lagi pergi ke sana, pergi ke sini gitu kan, ya kan, nggak ngurusin lu dari kecil, ditinggalin, ya kan, ada sebuah alasan dong. Nggak mungkin lah orang tua nggak ada alasan gitu kan meninggalkan anaknya. Alasan pasti ada sih sebenarnya, cuman gue nggak mau tahu dengan hal itu. Jadi lu nggak mau mikirin lagi udah? Bukan nggak mau mikirin, lebih tepatnya gue nggak mau tahu, karena sesuatu yang harus kita nggak tahu dan ditahu itu lebih sakit. Benar nggak? Ya. Mendingan kita nggak tahu. Jadi ya udah. Jadi berarti lu juga nggak bertanya berarti selama 3 bulan ini ya. Nyokap juga nggak belajar menjelaskan gitu kan? Ya nggak penting, yang intinya gue pengen ya udah, mama sekarang udah berubah, ya udah, gue terima udah.